Saya Indita Fadiasari, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP PGRI Ponorogo Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerpen dengan judul Perempuan Hebat, karya Aris Amplupa. Hujan bulan Juni. Perkampungan yang padat penduduk terlihat basah kuyup. Gigih menyelimuti tubuh para penduduk desa. Sejam membasahi bumi, hujan tampak begitu lelah sehingga guyurannya tak sederas awal kedatangan. Pada debar rintih yang tak begitu riuh, aku bangkit dari tempat duduk berjalan santai ke depan rumah. Terlihat anak-anak kecil bertelanjang dada, berlarian menuju kubangan air bermain sebebasnya. Terdengar suara para ibu memanggil dengan kecemasan. Para lelaki tua terlihat bersantai di balai-balai sambil menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok koli. Di belakang rumah nampak asap dapur yang mengepul, aroma masakan membikin perut keroncongan. Setelah menunggu redanya hujan, selama beberapa lama hingga benar-benar reda, aku keluar dari rumah. Sepeda motor semes yang telah dimodifikasi knalpotnya dengan bunyi yang selalu membuat telinga sakit, membelah rumah orang-orang miskin. Kabut tipis menutupi mata, membuatku tak dapat melihat dengan jelas. Menuju tempat tujuan, pada sebuah tikungan kecil, tiba-tiba sepeda motorku menabrak seekor anjing kurus. Suara lolongannya membuat pemiliknya berlari keluar mencari tahu apa yang terjadi pada peliharaannya. Saking terkejutnya, aku hilang akal sehingga tak mampu mengendalikan sepeda motorku. Pohon-pohon pisang yang kuyup menjadi korban berikutnya sekaligus menjadi penahan terkuat atas lajunya semes putihku. Dengan sedikit luka yang tak kuhiraukan, aku bangkit dari jatuh, berjalan menuju pemilik anjing. Maafkan saya tidak bermaksud menabrak peliharaanmu, ucapku dengan suara sedikit cemas. Jangan cemaskan peliharaannya, tetapi yang mestinya dicemaskan ialah keadaanmu. Kakak tidak apa-apa, suaranya memelas. Masih dalam suasana ketakutan, aku membersihkan luka-luka di sekitar lengan dan lutut. Tidak apa, adik. Hanya sedikit goresan pada lutut dan lengan. Jawabku singkat meringis dalam suasana berkabut dan melihat senyum lahir dari bibirnya. Kakak hendak kemana? Tanyanya. Aku hendak pergi ke kampung sebelah. Ada sedikit urusan yang mesti ku selesaikan. Kalau kakak tidak keberatan, mampirlah sebentar di rumahku. Bersihkan dan obati terlebih dahulu lukanya sebelum melanjutkan perjalanan. Sebagai sesama manusia, aku juga berhak menolong orang yang sedang berkesusahan. Aku terkejut membisu, sejenak menimbang-nimbang dalam batin. Di antara sekian banyak manusia, ternyata masih ada yang berhati malaikat. Aku telah membunuh peliharaannya, namun ia masih menawarkan kebaikan untuk mengobati lukaku. Bukankah seharusnya aku yang mengobati luka hatinya lantaran telah menabrak mati sesuatu yang sangat dicintainya? Tanpa menjawab, hanya anggukan kepala tanda menyetujui tawarannya. Senyum kembali merekah dari wajahnya. Kami memasuki rumah. Ibunya yang tampak tua dengan rambut memutih dan berbalutkan tesi yang telah memudar, seolah memberikan jawaban bahwa hanya itu yang ia gunakan tiap harinya. Ibunya menatapku tajam seolah menuduhku lantaran aku masuk bersama gadis satu-satunya. Ibunya berulah tenang setelah melihat luka di sekujur tubuhku dengan berjalan tertatih-tatih.
Aku duduk di sebuah bangku kecil. Tak lama kemudian, ia muncul dengan semangkuk air hangat. Berlutut di depanku lalu membersihkan luka-luka dan sedikit hati-hati. Saya asih. Ia memperkenalkan diri saat tengah membersihkan luka-lukaku. Aku kaget. Seorang yang asing kini menjadi semacam benar-benar kenal. Tidak peduli pada luka, terlintas sebuah gambaran masa depan cerah ada dalam benakku. Saya Aris, jawabku singkat. Setelah membersihkan lukaku, ia membersihkan sedikit obat yang diracikkan ibunya. Katanya ampuh dalam beberapa hari lukaku akan mengering. Matahari telah hilang di telan bumi. Hari mulai gelap. Dari jauh terdengar kokok ayam seperti menyetujui bahwa malam telah tiba. Terlihat kelap-kelip lampu dan pelita memantulkan cahaya yang remang-remang. Aku duduk menatap wajah gadis di depan mataku dengan sembunyi-sembunyi. Ia gadis yang menawan, dengan rambut sebahu, tinggi yang pas-pasan dan pipi yang memerah tanpa make up. Kami duduk mematung, tenggelam dalam diam masing-masing. Tiba-tiba suaranya memecah keheningan. Saya baru putus kuliah. Pulang tanpa membawa ijazah dan titel sarjana lantaran dihamili mantan kekasihku. Malam itu, ia berjanji akan menikahiku jika ada sesuatu yang terjadi. Tapi apa yang terjadi? Setelah mengetahui bahwa aku telah berbadan 2, ia malah kabur meninggalkanku dengan darah dagingnya di dalam kandungan. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Kaummu memang kejam. Hanya tahu mencintai sebatas isi celana dalam lalu pergi, tak tahu bertanggung jawab. Air mata membasahi pipinya. Semenjak tahu bahwa aku telah berbadan 2, aku memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan studi dan kembali ke rumah. Karena ia memintaku untuk menggugurkan kandungan, namun aku menolaknya dengan keras. Sebab aku tidak ingin membunuh darah dagingku sendiri. Aku adalah orang yang beragama. Dan bukankah semua ajaran mengajarkan bahwa membunuh adalah dosa? Benarkah demikian? Aku terdiam hanya menatap dengan penuh kasihan. Asti, aku mewakili kaumku minta maaf. Sejujurnya aku malu menatapmu. Engkau adalah korban dari kaumku yang hanya pintar mencari dan menikmati selakangan namun menjadi pengecut tentang tanggung jawab. Harus kuakui bahwa engkau adalah perempuan hebat yang tegar melewati lara dan pandai memeluk luka di relung kalbu. Tak semua perempuan seperti dirimu yang tetap sabar dalam menghadapi situasi pahit seperti ini. Lihatlah banyak perempuan di luar sana yang memilih bunuh diri atau menggugurkan kandungan ketika menghadapi situasi semacam ini. Tapi engkau tidak. Engkau lebih memilih untuk membesarkan anakmu walaupun tanpa seorang ayah. Engkau yang akan menjadi ayah sekaligus ibu untuknya. Kakak, saya kira semua insan menginginkan sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga yang lengkap dengan ayah, ibu, dan anak-anak yang imut. Sejujurnya, tak ada yang dapat membuatku seluka ini. Kalau bukan harapan yang terlalu dan rindu yang aduh akan sebuah perkawinan yang romantis. Kakak, apalagi yang lebih abadi selain sakit diingkari janji. Apalagi yang abadi selain luka karena terlalu percaya janji. Kakak, goyang janji, goyang cinta.
Tak lama berselang, ibunya keluar memberi isyarat agar ia kembali ke kamarnya. Melihat hal tersebut, aku pun pamit untuk melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, aku terus merenung. Sejatinya Asti adalah perempuan hebat. Tapi apakah ia menyadari hal tersebut? Ia adalah perempuan sehebat Maryam. Dengan hati sekuat karang, Asti adalah perempuan yang terjebak dalam perangkap hawa nafsu lelaki liar. Benar bahwa kesalahan terbesar wanita terdapat pada telinga, dan dosa terbesar laki-laki adalah lidah. Lelaki pandai mengumbar janji namun selalu melupakan, dan perempuan adalah pintar menyimpan harapan dan susah melupakan janji. Semenjak pertemuan tak terduga itu, aku pulang dengan membawa sejuta pelajaran penting.